Pemirsa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggelar rapat koordinasi investasi dan pelayanan terpadu Satu Pintu se-Papua Barat di Swiss Bell Hotel Manokwari. Rakor ini dibuka langsung oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam laporannya di hadapan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Ketua Panitia yang juga adalah Kepala Dinas DMPTSP Papua Barat mengatakan sesuai tema yang diusung yaitu izin muda investasi sukses ekonomi tumbuh Papua Barat sejahtera Indonesia maju, maka tujuan digelarnya rakor adalah untuk membangun koordinasi DMPTSP seluruh kabupaten kota dalam mendorong percepatan investasi di Papua Barat dan terpenuhinya dukungan peran pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Kepala BKPM serta Kepala Daerah dalam mendukung percepatan investasi di Papua Barat. Nama kegiatan Rapat Koordinasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Se-Provinsi Papua Barat tahun 2022 dengan sorotan tema izin muda investasi sukses ekonomi tumbuh Papua Barat sejahtera Indonesia maju. Tujuan kegiatan rakor yang pertama, membangun koordinasi antara DPMPTSP Kabupaten Kota dalam mendorong percepatan investasi di Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terpenuhinya dukungan peran pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Kepala BKPM dan Kepala Daerah dalam mendukung percepatan investasi di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Gubernur dalam sambutannya mengatakan walau luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 102.942,15 meter persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.183.307 jiwa. Namun persentase penduduk miskin di Papua Barat adalah 21,82% atau sekitar 219.000 jiwa dari total jumlah penduduk. Dengan persentase pengangguran di Papua Barat mencapai 5,84%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang untuk triwulan pertama tahun 2022 terkontraksi sebesar minus 1,1%. Kondisi tersebut disebabkan beberapa sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi terkontraksi negatif antara lain industri pertambangan, pengolahan, penggalian, konstruksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta kinerja ekspor yang mengalami kontraksi negatif sejak triwulan 3 tahun 2021 hingga triwulan pertama di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang minus ini juga disebabkan karena realisasi investasi triwulan 1 tahun 2022 baru 4,8% dari target investasi Papua Barat di tahun 2022 sebesar 2,7 triliun. Hal ini disebabkan oleh sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi itu terkontraksi negatif, antara lain industri pengolahan, pertambangan, penggalian, juga konstruksi, juga pertanian, juga kelautanan dan perikanan, juga kinerja ekspor Papua sejak triwulan 3 tahun 2021 dan hingga triwulan 1 2022 juga mengalami kontraksi negatif. Demikian juga dengan angka pengangguran, terjadi kenaikan angka dan juga kemiskinan di Provinsi Papua yang menempati urutan 10 dari 34 provinsi di Indonesia dengan persentase 5,84%. Kami laporkan juga kepada Bapak Menteri, jumlah penduduk miskin hingga September 2021 mencapai 21,82%, yang sebelumnya adalah 21,70%. Hal lain, realisasi investasi triwulan 1 ini baru 4,08% dari target investasi sebesar 2,7 triliun